Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Dwi Saputra, NIM 2117200006, kelas TI1SP, pelajaran pengantar teknik elektro. Baiklah, di sini untuk pengantaran teknik elektro saya akan menjelaskan sebuah materi tentang sensor. Yang saya angkat di sini adalah sensor tentang proximity, disebutnya sensor proximity, speed sensor, dan under speed. Kalau di tempat saya sendiri biasanya disebut dengan sensor under speed. Untuk itu, marilah kita tonton video ini agar kita paham gimana proses cara kerja sensornya, manfaat di lapangan, dan sebagainya. Baiklah, sebelum kita masuk pembahasan, itu kita uraikan untuk perumusan masalahnya yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu sensor under speed? Yang kedua, cara kerja sensor under speed. Yang ketiga, contoh-contoh penempatannya. Yang keempat, cara perawatan sensor tersebut. Sebelum kita menjelaskan apa itu sensor under speed, alangkah baiknya kita tahu apa itu sensor. Sensor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik. Salah satu contohnya adalah menggunakan kontak NO dan NC sesuai dengan kebutuhan kita pemasangan. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu sensor, kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan apa itu sensor under speed. Sensor under speed adalah sensor yang digunakan untuk membaca putaran minimal sebuah komponen yang dideteksinya. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi besi atau pelat sebagai media penghubung. Media penghubungnya seperti NC normally closed, dalam keadaan normal dia terhubung, dan pemutus NO sebagai penghubung normally open, dalam keadaan normal dia dalam keadaan open, tidak terhubung. Untuk pembahasan kedua kita ini adalah cara kerja sensor under speed. Untuk cara kerja sensor under speed sendiri adalah dengan cara mendeteksi plat atau besi dengan jarak minimal 1 mm sampai 30 mm. Sinyal dari sensor akan dikirim ke modul. Modul akan mengelola data untuk mengirimkan sebuah indikasi dan menentukan posisi switch NC atau NO. Sesuai dengan yang kita pasang, kita mau menggunakan NC atau NO sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk pasokan tegangan sensor ini pada modul ada dua macam, yaitu power AC dan DC. Kalau power AC itu power 220 volt AC. Dengan kita pasang dengan kita pasang terminal di modul nomor 7 dan 8 sebagai fasa nomor 7, netral nomor 8. Kemudian untuk pasukan power DC itu 24 volt, itu pada terminal 1 dan 2. Nah, bisa kita lihat itu sebuah flow chart. Flowchart ini mungkin ini saya bikin sendiri ya. Ini salah satu contoh flowchart yang ada di alat contohnya di decoder atau steker ya. Pertama-tama kita kontrol on kan selektor. Kemudian ready, kita lihat indikasi, ada sebuah indikasi di alat. Kemudian kalau tidak ada indikasi, dia masuk di standby circuit, stop. Nah, itu seperti rangkaian latching, rangkaian kunci biasa ya, stop. Nah, kalau kita mau menjalankan motor, kita start, motor akan berputar. Kemudian jika terjadi halangan, sensor under speed akan masuk, terjadi sebuah halangan atau problem. Untuk membebaskannya kita perlu di reset, itu lihat bisa dibaca di flowchart ya. Kita reset, kemudian halangannya hilang, kita bisa melakukan start ulang. Mungkin itulah flowchart pada unit decoder atau steker, kurang lebih seperti itu ya. Nah,
Untuk penempatan sensor under speed kurang lebih ini di tempat saya ya, di PT Bukit Asam Dermaga Kertapati. Ada di steker. Steker itu berfungsi sebagai pencurah ke stock file atau ke jalur selanjutnya. Kemudian ada alat kita yang bernama ship loader. Ship loader itu berfungsi sebagai pengisi tongkang yang ada kita lihat di Sungai Musi kita ya. Ada tongkang itu diisi menggunakan ship loader sebagai ujung tombak untuk mengisi tongkang. Kemudian ada di jalur belt conveyor, itu di jalur ban conveyor untuk menghubung antara stacker dengan ship loader. Kemudian ada di jalur CC5, itu sama seperti belt conveyor biasa, kemudian bedanya dia langsung ke crusher nanti. Untuk contoh sederhana PLC-nya ya, ini saya bikin sendiri ya, saya buat sendiri. Kurang lebih seperti inilah, walaupun tidak sama persis dengan yang di lapangan ya. Kurang lebih sama seperti ini ya. Kita bisa baca sama-sama input 1 atau I1 sama dengan MCB. I1 itu ibaratkan MCB ya. I2 itu push button off. I3 sebagai saya salah buat ya. I3 sebagai push button on. I4 sebagai sensor under speed. I4 itu sebagai sensor under speed, anak kontaknya ya, sebagai penghubung dan pemutusnya ya. Q2 sebagai motor listrik itu. Kalau Q2 jalan jadi bagus. Q3 sebagai relay indikasi halangan. Jadi kalau Q3 hidup maka terjadi halangan. Nah, untuk syaratnya bisa kita lihat, jika Q2 dan Q3 lampunya hidup, motor jalan, tidak ada halangan. Oke ya. Jika Q2 dan Q3 lampunya hidup, motor jalan, tidak ada halangan. Oke. Nah, itu saya salah ketik lagi tuh. Untuk Q2 dan Q3 lampu mati sama dengan halangan under speed. Jika Q2 dan Q3 lampunya mati, maka itu terjadi halangan. Untuk lebih paham, mari kita simulasikan PLC berikut ini ya. Oke. Nah, baiklah, ini contoh PLC-nya ya. Kita bisa mengoperasikan ya. Setelah kita jelaskan tadi, untuk lebih paham kita operasikan ya. Jika Q2 dan Q3 lampu hidup, motor jalan, tidak ada halangan. Syarat motor hidup adalah MCB on. Kita naikkan MCB. Oke, MCB terhubung. Kemudian push button off. Oke, bagus, terhubung. Kita untuk menghidupkan sebuah alat, kita tekan start, push button on. Lihat. Oke, kita tekan. Perhatikan Q1 dan Q2 menyala. Jadi bagus ya, tidak ada halangan ya. Nah, kita bikin halangan. Halangannya adalah I4. Kita tekan I4. Nah, lampu Q2 dan Q3 mati. Terjadilah sebuah halangan. Oke. Untuk cara perawatan sensor dan modul tidak susah ya, bisa kita lihat, kita baca sama-sama. Untuk perawatan sensor under speed, bersihkan sensor dari debu, basah dan lain-lain. Karena kalau sensor berdebu, pernah kejadian tengah malam ya, sensor aktif bagus, tapi kondisi tertutup oleh debu atau batu bara, tumpahan batu bara. Itu sensor tidak bisa mendeteksi plat tersebut. Jangan buka casing sensor karena sudah ada manual booknya, itu tidak boleh. Usahakan saat mengkonekkan kabel kencang. Nah, ini menjadi hal yang sepele tapi sangat berpengaruh ya, karena kalau kabel yang kita koneksikan tidak kencang, maka akan timbul arcing, sebuah percikan api. Itu bisa membuat short antara
fasa dan netral ya. Jadi itu perlu perhatian khusus ya untuk koneksi. Usahakan pengencangan kabel sekencang mungkin ya. Baiklah teman-teman, tadi telah saya jelaskan secara materi. Mungkin teman-teman kita akan melihat langsung bentuk sensornya, modulnya di lapangan. Bagaimana sih bentuknya, bagaimana sih cara proses dia mendeteksi sih. Kita akan lihat sekarang juga ya. Baiklah. Nah, tadi sudah kita jelaskan via materi ya. Sekarang kita ke lapangan. Bisa kita lihat alat utama di sini ada motor listrik sebagai power atau penggerak utama, penggerak awal. Ada turbo coupling sebagai transmisi, ada gearbox, ada pilot block dan ada puli. Nah, untuk sensornya bisa kita lihat ini. Nah, ini sensor underspeednya, dan kemudian dia mendeteksi pelat. Baiklah, ini modulnya. Bisa kita lihat ini modulnya. Nah, ini modulnya, ini range. Nah, dia belum berjalan 0 RPM nya. Nah, ini jangan sampai speednya 29 rpm, jangan sampai 29. Jika di bawah 29 dia akan menjadi halangan speed. Kita coba jalan ya dari 0 rpm ya. Tiga dulu ya. Koden, kita minta jalan ke CC 5 nya Koden. Cukup di CC 5 nya baik, kita jalan, kita pengecekan motor ya. Nah, kita minta jalan sana ya. Dari MCC baik Odin. Nah, kita lihat kalau belum jalan dia 0 RPM nya ya. Kita tunggu saat dia jalan berapa sih RPM yang dideteksinya. Nah, sama-sama ya. Ya, itu langsung naik kan dari 25 ke 99 129. Nah kan tadi kan sensor RPM-nya minimal 28 kan. Nah ini masih aman karena di atas 28 29 ini RPM-nya 129. Kita lihat sensornya. Nah, dia akan mendeteksi plat yang muter itu. Dilihat di indikasi lampu ini. Itu kan bergerak lampunya kan. Lampunya. Nah, baiklah kawan-kawan. Untuk sekarang kita tidak bisa bikin halangan speed. Oleh kenapa? Karena di jalur ini di bagian belakang ada proses pembongkaran, alat di belakang jalan. Kalau misalnya di alat kita ada indikasi atau halangan, maka di belakang akan mati. Itu sebagai safety device untuk batu bara tidak menumpuk di jalur. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan di lapangan ini. Kalau ada waktu nanti kita cobalah halangan. Kalau ada waktu ya. Mungkin itulah sekian dan terima kasih. Odin. Oke, terima kasih Odin ya. Oke. Nah, kawan-kawan, ini contoh alat yang mempunyai sensor underspeed ya. Ini namanya ship loader. Dia bertugas untuk mengisi tongkang. Letak sensornya itu di di sini. Letak sensornya. Nah, inilah penampakan ship loader kita.
Nah, contoh lain dari alat yang mempunyai sensor under speed itu seperti ini. Ini namanya steker alatnya. Nah, ini sudah tua ini alat ini. Ini namanya steker. Nah, untuk letak sensornya ada di head juga di ujung sana ya. Ujung sana. Nah, ini alatnya. Ya. Nah, teman-teman, setelah kita dari lapangan tadi, mungkin cukup sampai di sini ya video kita ya. Jika masih belum jelas atau masih ada pertanyaan bagi teman-teman, kita bisa diskusikan sama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.